Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Kami dari Panitia Natal mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di sore hari ini. Walaupun cuaca kurang baik ya Bapak Ibu, hujan ya tadi ya. Virus corona juga masih mengancam, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, iman kita harus tetap menyala, tetap berkorban-korban sesuai tema kita tahun ini. Amin. Puji Tuhan. Dan kami Jemaat Pare mengucapkan terima kasih untuk Bapak Jody yang sudah datang di tempat ini. Selamat sore Pak. Selamat melayani Pak. Terima kasih. Sekian dari kami Panitia Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bersyukur dalam keadaan semuanya terbatas, dibatasi. Tetapi kita percaya hari ini kita bisa memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini biarlah damai Natal itu kita boleh merasakannya dalam keadaan yang mungkin sulit. Tetapi kita bersyukur, kita mau menyembah Dia, kita mau memuja Dia. Karena Dia adalah Raja di atas segala Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau berdiri di tengah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Nuhita. Sembah dan puji Nuhita-Mu. Sembah dan puji Nuhita-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kami menyembah sore hari. Haleluya Yesus. Sembah dan puji Nuhita-Mu. Sembah dan puji Nuhita-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan dengan penuh sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Engkau layak kami puja Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah sebagai Raja. Kami percaya Engkau berdiri di tengah kami Tuhan. Menjamah setiap kami yang ada sore hari ini Bapa. Haleluya Yesus. Sembah dan puji Nuhita-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami memenuhi hadirat di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu turun atas kami Yesus. Haleluya. Nuhita
layak menerima penyembahan kami Tuhan. Engkau layak menerima pujian kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji fluid takhtamu. Sembah dan puji fluid takhtamu. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Robert yang akan membuka kita dalam doa. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji luhurkan. Hadirat-Mu memenuhi di tempat ini Tuhan. Karena penyembahan kami dan pujian kami kepadamu ya Bapa. Sembah dan puji Yesus Tuhan adalah Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang lahir ke dalam dunia ini untuk menebus umat manusia. Itulah kasih-Mu yang tidak terhingga, yang tidak terbatas bagi kehidupan kami semua. Oleh karena itu pada sore hari ini kami datang berkumpul untuk mengekspresikan rasa ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu, memperingati kelahiran-Mu, kedatangan-Mu ke dalam dunia ini ya Tuhan, untuk mengasihi kami semua Tuhan. Oleh karena itu kiranya melalui ibadah ini kami percaya Engkau memberkati kami semua. Kiranya dari awal pertengahan ibadah ini dikuasai oleh Engkau Tuhan. Dan kami tahu ibadah ini hanya untuk satu hal, yaitu mempermuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hamba-hamba-Mu yang terlibat, kami semua yang hadir, jemaat yang diundang, bahkan Bapak Pendeta tamu beserta istri yang sudah datang, Tuhan Yesus sudah menolong. Kami percaya Engkau siap memberkati kehidupan kami semua. Kami serahkan ibadah pranatal GBD TBS Pare ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita berhimpun di sini untuk memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Kita bersuka karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir buat kita. Semua
kita bawa kepada Tuhan. Emas, kemenyan, dan mur, Tuhan punya semua. Tapi Tuhan mau kita membawa hati kita. Sekalipun banyak orang yang mengalami kesesakan, tetapi kita mau bawa hati kita karena Yesus lahir buat kita. Amin. Yesus lahir, mati dan bangkit buat kita. Tidak usah susah. Amin. Amin. Dia lahir untuk kami ya Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun dari yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah yang menebus selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, oh dia Yesus Allah, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun dari yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah yang menebus juru selamat dunia. Haleluya, dia lahir, haleluya, dia lahir untuk kita semua. Yesus, terima kasih. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun dari yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus menebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman-Nya sanggup mengubahkan hidup kita. Apapun keadaan kita saat ini. Dunia boleh menangis, dunia boleh bersusah, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita bangga memiliki Yesus. Apapun keadaan kita bersyukur pada malam hari ini bisa memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Firman itu menjadi manusia dan firman itu tinggal bersama-sama dengan kita. Firman jadi manusia. Sebentar lagi kita akan menjadi pendengar firman Tuhan. Kita berikan hati kita, hati yang terbaik untuk firman Tuhan. Karena firman itu sendiri yang sudah menjadi manusia dan tinggal di dalam hidup kita. Firman jadi manusia. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Amin Yesus.
data bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia, Firman jadi manusia. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kau juru selamatku Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Firman jadi manusia. Terima kasih Bapa, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Aku Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yes. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu di dalam dunia ini menjadi jawaban bagi kami manusia. Engkau hadir 2000 tahun yang lalu melawat kami manusia untuk menjawab kebutuhan kami. Karena dosa kami harus kehilangan kemuliaan. Tetapi Engkau hadir Tuhan. Engkau menjawab setiap kebutuhan kami. Engkau membawa kami kepada kehidupan, Engkau membawa kami kepada kemenangan, dan kehidupan kekal Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih buat sore hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, seperti yang firman-Mu katakan. Engkau maha hadir. Kehadiran-Mu itu yang kami rindukan, karena Engkaulah yang menjadi sumber jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami menjadi ukupan yang harum di hadapan hadirat-Mu. Menjadi tahta-Mu berdiam di tengah-tengah kami pada saat sore hari ini. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, ada sesuatu yang akan Engkau kerjakan bagi kami. Yang lemah Engkau akan kuatkan, yang susah Engkau akan hiburkan. Bahkan kalau ada yang sakit, Engkau akan jamah sembuhkan kami. Karena arti Natal yang sesungguhnya, Engkau melawat kami untuk membawa kami kepada kehidupan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami malam hari ini, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, berkati kami semua dengan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menerangi langkah hidup kami, dan kami dapat mengerti arti kehadiran-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mau mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bisa katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Sulit loh mengatakan haleluya di masa pandemi.
Tetapi anak-anak Tuhan harus bisa tetap bersukacita dan selalu memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, maka Tuhan hadir dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan waktu bagi saya untuk menyampaikan perenungan pada malam hari ini. Ya, saya Pendeta Jody Meruntu dari GPDI Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Ya, saya anak dari Bapak Pendeta Theo Meruntu. Beliau telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, saya melanjutkan gitu ya. Ya memang enak jadi anak pendeta, tinggal melanjutkan gitu ya. Haleluya, tapi ada beban yang harus kami pikul ya. Tapi pelayanan itu bukan beban, itu adalah sukacita buat kami. Untuk kami berkarya bagi Tuhan, jembatan, pintu bagi kami untuk mengerjakan karya-karya besar yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Gembala yang telah mempercayakan pelayanan ini. Tema yang diberikan kepada saya, Natal di tengah pandemi gitu ya. Kalau temanya Natal di tengah pandemi, saya mau khotbah 3M gitu ya. Memakai masker gitu ya. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Ini ada rohaninya loh, kalau dikhotbahkan ini bisa 1 jam. Tapi saya tidak menyampaikan itu Bapak Ibu, saya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya bagi saudara tentunya malam hari ini. Seperti yang saya sampaikan dalam doa tadi, kita mau memaknai arti Natal. Ya, mau memaknai arti Natal yang sesungguhnya. Semua sudah tahu bahwa Natal itu adalah hadirnya Tuhan dalam kehidupan manusia. Dia tinggalkan sorga dan dia hadir dalam dunia ini untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan manusia. Mari saya ajak kita membaca, ada beberapa ayat yang akan kita baca, tapi saya akan maksimalkan dalam waktu 30 menit. Saya ingat ketika di sekolah Alkitab, Om Denny ini guru saya. Ya, 30 menit itu chapel gitu ya, puji Tuhan. Tapi saya bersyukur dengan 30 menit ini saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Ya, Lukas pasal 1 ayat 68, Bapak Ibu. Lukas pasal 1 ayat 68 berkata demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Natal itu berbicara tentang lawatan Tuhan yang ada di tempat maha tinggi kepada manusia yang sedang dalam keterpurukan. Kenapa Tuhan harus hadir? Karena manusia sedang mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Tepat kalau hari-hari ini, saudaraku, kita memperingati Natal di masa pandemi. Karena sepertinya sangat relevan kalau Natal itu kita peringati. Karena apa saudaraku? Ya, Natal itu adalah hadirnya Tuhan dalam hidup manusia yang sedang mengalami keterpurukan. Terpuruk karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau hari ini kita sedang menghadapi persoalan pandemi. Tapi saya mau perjelas dari 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar itu dipakai kata kalepos bahasa Yunaninya. Arti kalepos bukan hanya sulit seperti dalam hal yang biasa, tapi kalepos itu artinya keadaan yang membahayakan. Membahayakan bagi jiwa saudara, membahayakan bagi keluarga saudara dan saya, membahayakan bagi bisnis saudara, membahayakan bagi hidup rohani kita. Tidak sedikit hari-hari ini saya mendengar banyak anak-anak Tuhan, bahkan anak saya itu sekolah di sekolah Kristen. Gurunya pindah tempat, tahu pindah tempat maksudnya? Sekolah Kristen. Saya hari-hari ini sedang berdoa, mendoakan anak rohani saya yang pindah karena pekerjaan di Samarinda, dan
hari-hari ini sedang kami bergumul untuk supaya dia tetap ada dalam iman dan kepercayaannya. Hari ini kalepos, masa yang sukar, membahayakan, seperti saya dan saudara berhadapan dengan binatang buas. Bergerak sedikit itu membahayakan. Saya mau sampaikan bagi kita semua harus waspada hari ini. Kita sedang ada dalam masa sukar yang begitu hebat. Membahayakan bagi jiwa kita. Membahayakan bagi rumah tangga kita. Tidak sedikit terjadi hari ini. Perceraian, perpisahan itu terjadi. Karena keadaan yang membahayakan itu. Bersyukur Tuhan hadir. Tuhan hadir di masa yang membahayakan ini. Tuhan Yesus hadir untuk apa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan? Untuk melawat dan membebaskan manusia. Dia hadir dalam hidup manusia untuk memberi kebebasan. Kata melawat ini artinya tidak sama seperti saya dan saudara misalnya berkunjung kepada seseorang. Karena keterbatasan saya dan saudara, kita nggak bisa berbuat sesuatu. Apalagi di masa COVID-19 ini. Ada hamba Tuhan Lumajang terpapar. Nggak bisa saya datang, tetapi cuma by phone. Saya punya keterbatasan, tapi saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan tidak terbatas. Kalau Dia melawat artinya do something. Dia lakukan sesuatu bagi saudara dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sukar. Bisa katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir untuk melawat manusia di tengah-tengah manusia mengalami keterpurukan, mengalami masa yang sukar, keadaan yang sulit dan membahayakan. Natal harus menjadi jawaban, akan menjadi jawaban bagi manusia. Jawaban atas kesadaran akan dosa dan akibatnya. Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan ini? Kesukaran, penderitaan itu karena dosa manusia. Setuju? Tetapi Tuhan hadir memberi jawaban kepada manusia untuk menjawab kesadaran akan dosa dan akibatnya. Akibat dari dosa adalah maut kata Alkitab. Tapi hari-hari ini ada dosa yang tidak disadari oleh manusia. Apa itu saudaraku? Manusia yang seharusnya hidup mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Tapi itu tidak terjadi hari-hari ini. Saudara tahu arti dosa apa? Arti dosa itu dipakai kata hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Karepe A, tahu ya karepe ya. Saya casingnya Manado, tapi ya lidahnya Jawa gitu, tiang Jawi gitu ya. Meleset dari sasaran, maunya A, tapi meleset jadi B. Maunya Tuhan, itu manusia itu bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tapi karena dosa, melenceng dari sasaran itu. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan manusia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia mulai mengandalkan dirinya sendiri. Manusia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudaraku, saya berpikir maaf ya, saya bukan menjas. Menghakimi tidak. Kenapa saudaraku? Amerika menjadi negara superpower tapi COVID-nya paling tinggi. Saya 3 tahun bekerja di Australia saudaraku. Ketika pulang kerja weekend gitu hari Jumat, saya tanya sama teman saya, kamu nanti weekend mau kemana? Hari Minggu nanti mau kemana? Saudaraku jawabannya apa? Saya mau pasiar, saya mau bersenang-senang melewati weekend itu dan Seninnya saya kerja lagi cari duit. Saya menggambarkan bahwa ini negara Kristen. Saudaraku, tapi
kata kitab Yeremia 17 ayat 5, hati mereka telah menjauh dari Tuhan. Hati mereka telah menjauh dari Tuhan. Saya berpikir kenapa ya? Kok itu bisa terjadi di sebuah negara yang besar, yang maju? Saya percaya hari ini Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang menyampaikan isi hatinya. Manusia harus mengandalkan Tuhan. Biasanya manusia itu kalau aman-aman saja lupa Tuhan. Justru ketika kesukaran terjadi mereka cari Tuhan. Tapi itu bukan saudara yang ada di ruangan ini. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dosa karena meleset dari sasaran. Seharusnya manusia mengandalkan Tuhan. Tapi tidak lagi terjadi itu. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan hadir atas hidup manusia. Dia hadir untuk memberikan jawaban atas kebutuhan manusia dalam keterpurukan. Ada 3 hal yang menjadi akibat dari dosa. Yang pertama, penderitaan. Yang kedua, sakit penyakit. Yang ketiga, kemiskinan. Dan Tuhan hadir dalam hidup manusia untuk menjawab 3 hal ini. Kalau ada di antara saudara yang hadir malam ini, ya kekurangan 1 dari 3 ini. Saya mau katakan Tuhan Yesus hadir dalam hidup saudara. Dia mau jawab itu dan memberi saudara kelepasan dari yang 1 itu. Ada obatnya COVID-19. Kenapa Tuhan hadirkan itu? Izinkan itu terjadi. Tuhan mau mengatakan kepada manusia, kamu perlu aku. Kamu membutuhkan aku. Saudaraku, sepertinya hari-hari ini duit itu enggak ada artinya. Betul ya? Enggak ada obat loh. Tuhan sedang berbicara kepada manusia supaya manusia mencari Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menjawab kebutuhan manusia. Sakit penyakit Tuhan bisa lakukan. Dia bisa mengerjakan mujizat. Amin. Ada teman saya hamba Tuhan, sekretaris wilayah kami, saya ketua wilayah, beliau sekretarisnya. Saudaraku bersaksi, kakak saya bekerja sebagai tukang buat gigi, orang Kristen, kakak kelas saya nggak percaya COVID ada. Mana COVID nggak ada itu. Nggak percaya saudara, tapi dengan berjalannya waktu, tiba-tiba dia divonis COVID-19. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku, dia mengakui rupanya Mbak COVID itu ada. Gitu ya. Dan apa yang terjadi, dia mengalami seperti yang saudara tahu. Sampai pada titik saudaraku, dia tidak lagi mungkin bisa disembuhkan. Tapi apa yang terjadi, dia mengakui, puji Tuhan ada Tuhan hadir. Dan dia memberi kesembuhan buat saya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hadir memberi jawaban bagi manusia. Memberi kesembuhan yang tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan bisa melakukan itu bagi manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, kemiskinan. Tuhan hadir untuk membebaskan manusia dari kemiskinan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara harus diberkati Tuhan. Karena Tuhan itu pasti memberkati saudara. Amin. Amin saudara, mau diberkati oleh Tuhan. Dia jawab kebutuhan manusia. Dia ubah hidup manusia. Kau kaya, rela jadi miskin. Supaya sama-sama, aku jadi kaya. Yang miskin berkata, aku pasti kaya. Kok nggak ada amin? Amin saudara? Haleluya, pasti diberkatilah gitu ya. Karena Tuhan punya rencana memberkati kita. Puji Tuhan, saya masuk kepada tahap step yang terakhir dari khotbah saya. Tuhan Yesus melawat umatnya, Tuhan Yesus melawat manusia, saudaraku, dengan sebuah tujuan untuk
membebaskan manusia dari keterpurukan. Ketika saya menyiapkan perenungan saat sore hari ini yang Tuhan taruh dalam diri saya. Ketika aku di dalam dunia ini, aku adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingat ayat ini. Saya buka-buka, saudaraku, saya buka di internet. Saya sampai terkaget-kaget dengan berita begini. Majalah Times Amerika itu menghubungi seorang penulis rohani, buku rohani, dan menyampaikan, "Hei, kamu bisa nggak bikin sebuah buku dengan judul Gereja Kekristenan tidak bisa memberi jawaban di masa pandemi?" Saya kaget mendengar ini, saudaraku. Kekristenan tidak memberi jawaban di masa pandemi. Bapak Ibu Saudaraku, saya terperanjat dengan statement ini. Apa maksudnya? Kalau Tuhan 2000 tahun lalu hadir dalam dunia ini untuk memberi jawaban kepada manusia, inilah saatnya gereja harus menjadi representatif Tuhan Yesus untuk memberi jawaban kepada dunia. Amin. Selama aku ada di dalam dunia ini, aku terang dunia. Tapi kitab Matius, Bapak Ibu, pasal 5 ayat 14, Tuhan Yesus berkata apa? Kamu adalah terang dunia. Apa artinya, saudaraku? Saya angkat kitab Yesaya pasal 60 ayat 1. Hai gereja Tuhan, hai umat Tuhan, bangkitlah, menjadi teranglah. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu mengizinkan masa pandemi ini terjadi dengan sebuah tujuan. Salah satunya adalah memberi wadah bagi gereja, memberi wadah bagi umat Tuhan untuk bisa memberi jawaban bagi dunia. Untuk bisa menjadi terang bagi dunia. Inilah saatnya Bapak Ibu, kita gereja Tuhan harus menjadi terang. Do something, lakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur ini tema tahunan ya. Gak janjian, saya gak tahu temanya, katanya ya Natal di tengah pandemi ya. Tahunya ya begitu. Tapi saya ketika masuk gereja ini, jangan berhenti melakukan sesuatu. Ingat 2 Timotius 3 ayat 2 mengatakan, di akhir zaman manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Bisa dekat sedikit. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Haleluya. Puji Tuhan. Mereka akan berontak. Haleluya. Ayat 1 bisa ditayangkan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri pada masa sukar. Ayat 2, 3 dikatakan bahwa manusia itu mementingkan diri sendiri. Bagaimana saya memikirkan orang lain, saya sendiri kurang. Kami di Lumajang, saya dipercaya Tuhan menjadi ketua BKSAG, Bamak Kabupaten Lumajang. Bagi kami meletusnya Gunung Semeru itu adalah barokah. Tahu barokah? Barokahnya apa? 1, pasirnya keluar. Lumajang itu pasirnya luar biasa. Yang kedua, itu menjadi wadah bagi kami gereja untuk merepresentatifkan kehadiran Tuhan. Kami mulai bikin sesuatu, dapur umum di sana. Kami kerjasama dengan Ekosis di Bandung, bikin air bersih di sana, siap minum. Saudaraku, saya percaya itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini.
Gereja bisa memberi jawaban bagi dunia. Gereja bisa menghadirkan Tuhan atas dunia ini. Dan melalui saudara dan saya, Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu hadir, dipermuliakan melalui gereja Tuhan. Bisa katakan amin? Dan saya percaya dalam persekutuan kita dengan Tuhan, apa yang saudara dan saya kerjakan tidak sia-sia. Jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan, lakukan sesuatu, kerjakan sesuatu, berkat Tuhan akan dinyatakan. Saya akhiri, saya percaya hari ini Tuhan punya cara memberkati saudara. Kalau dulu saudaraku ketika masih kanak-kanak rohani, kita cuma bilang, gitu. Waduh Tuhan datang, gitu. Gitu, Tuhan datang. Tapi saya percaya di gereja ini gereja Bapak saya 18 tahun lalu bersama saya dan istri saya hadir di sini. Saya percaya sudah dewasa rohani. Tuhan memberkati anak-anak dan orang dewasa beda. Kalau anak-anak cuma gitu, Tuhan datang. Tapi saya mau katakan, Tuhan memberkati Kristen yang dewasa ketika mereka melakukan sesuatu. Garis bawain, beda. Tuhan memberkati saya dan saudara ketika kita bekerja terus melayani Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. 30 menit saya akhiri khotbah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kita nyanyi pujian ini ya. Hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidup. Mari angkat tangan saudara. Siap dipakai Tuhan selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kau panggil aku pulang, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan pasti memberkati ketika engkau bekerja di ladang Tuhan. Ketika engkau dedikasikan hidup bagi Tuhan, tidak menyerah, tetap bekerja di ladang Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidup ini sudah jadi. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya kau panggil aku pulang, kau panggil aku pulang, hidup ini sudah jadi sekali lagi dengan iman katakan, oh Tuhan. Kirala balabataka shika babarala balabalaba. Birataka bataka shika babarala balabalaba. Jadi berkat, jadi terang. Haleluya, terus bekerja. Haleluya, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir dalam hidup kami, memberikan jawaban atas setiap kebutuhan kami. Bukan hanya hadir, tetapi Engkau hadir dan mengerjakan sesuatu. Kalau Engkau bekerja dalam hidup kami, apa yang tidak mungkin itu pasti terjadi. Kami akan terentaskan dari kemiskinan. Kami akan terentaskan dari penderitaan. Kami akan terentaskan dari sakit penyakit. Karena Engkau yang hadir adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, sesuai firman-Mu pada malam hari ini,
Mari jadikan kami terus menjadi alat-Mu. Ketika Engkau hadir di dunia ini, Engkau adalah terang dunia. Dan hari-hari ini Engkau sedang memakai kami gereja-Mu untuk menjadi terang, menjadi berkat kepada dunia dan memberikan jawaban kepada apa yang dunia butuhkan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu, meteraikan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Hamba selesai menyampaikan, tetapi Roh Kudus Engkau terus bekerja. Malam ini berkati yang hadir, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur, yang sakit Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Natal menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Dari kelompok-kelompok yang sudah mewakili, karena 2 tahun yang lalu kita juga mengadakan ibadah seperti ini, tapi kondisinya tidak seperti ini ya. Kita bisa bersuka cita, bisa rame-rame, kita bisa duduk berdampingan agak dekat, tapi saat ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan sangat baik buat kita semua. Amin. Di Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Jody dan Ibu yang sudah datang melayani kami semua. Atas nama Panitia Ibadah Pranatal mengucapkan terima kasih buat berkat yang sudah diberikan buat kami sudah menerima, kami merasa diberkati. Kiranya apa yang sudah kami dengar itu untuk membuat kami tetap semangat. Doa kami buat Bapak dan Ibu tetap semangat melayani Tuhan. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah membina kami untuk mengadakan panitia kecil ini untuk ibadah pranatal, sehingga malam ini boleh berjalan dengan baik biarpun cuaca di luar agak hujan kecil ya. Puji Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih buat semua panitia yang terlibat malam ini dari cabang-cabang dan wadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita Haleluya. pujikan satu pujian. Bapak terima kasih, dan nanti Pendeta Yodi Meruntu akan menyampaikan doa berkat buat kita. Bapa terima kasih. Di dalam surga ku berterima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu, pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu dalam ibadah pranatal pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan hadir dan telah memberikan jawaban bagi kami bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, dalam Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, terus Tuhan memberkati pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Hamba-Mu Om Denny Rumoiko, demikian juga bersama dengan keluarga Engkau berkati. Bahkan seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini. Mari Tuhan terus memberkati dan jadikanlah tempat ini menjadi tahta kemuliaan Tuhan. Di tempat ini ada cahaya kemuliaan Tuhan yang terpancar. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang hadir pada malam ini. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, mari Tuhan Engkau bukakan tingkap langit dan curahkan berkat-Mu menjadi bagian setiap kami yang hadir malam hari ini. Pribadi kami semua diberkati, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, usaha,
bisnis pekerjaan yang dikelola sidang jemaatmu yang engkau percayakan diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Seperti engkau menyertai Yusuf, engkau menyertai sidang jemaatmu yang ada di tempat ini. Dan hidup rohani kami semua diberkati dari hari ke hari. Kami menjadi gereja yang dewasa, siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami mengangkat kedua belah tangan kami siap menerima berkat-Mu di penghujung ibadah kami pada malam hari ini. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, sidang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan berkat melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Kiranya berkat ini menjadi bagian kita nikmati sepanjang malam ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.